Halo semuanya, perkenalkan, saya Hafiz Nur Rahman Ghazali dengan NIM 135201117. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pencarian Langkah Minimum dalam Penyelesaian Permainan Ular Tangga dengan Algoritma Branch and Bound. Permainan ular tangga merupakan sebuah permainan papan yang dimainkan di atas papan kotak-kotak berukuran M kali N, biasanya berbentuk persegi, 10 baris dan 10 kolom. Permainan ini menggunakan guliran dadu untuk menggerakkan bidak setiap pemain. Tujuan dari permainan ini adalah menjadi pemain tercepat yang dapat menggerakkan bidaknya menuju kotak nomor maksimum atau biasanya bernilai 100. Algoritma Branch and Bound sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk persoalan optimasi, baik minimasi maupun maksimasi. Permainan ular tangga merupakan persoalan minimasi, yaitu meminimalkan langkah untuk mencapai tujuan. Setiap kemungkinan guliran dadu menjadi dasar untuk pembangkitan ruang status dari algoritma ini. Dalam makalah ini, ongkos atau bound setiap simpul dihitung dengan cara menjumlahkan langkah dari simpul akar menuju simpul saat ini dan estimasi langkah menuju simpul tujuan. Dalam demonstrasi ini, saya akan mempraktikkan penggunaan algoritma branch and bound pada dua board permainan yang sudah disiapkan. Yang pertama, ini adalah board yang pertama, yang selanjutnya adalah board yang kedua. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai source code terlebih dahulu. Yang pertama, saya membuat sebuah class node yang berisi value, kemudian route, kemudian nilai maksimumnya, kemudian ada perhitungan cost-nya. Nah, di node sendiri mempunyai fungsi isGoal yang mengecek apakah dia merupakan simpul tujuan dan beberapa fungsi bantuan lainnya. Kemudian kita juga mempunyai kelas QNode yang digunakan untuk menyimpan antrian dari node yang ada di algoritma branch and bound. Terdapat beberapa fungsi yang penting, yaitu push, pop, dan isEmpty ataupun juga kill untuk memangkas node-node yang tidak lagi bersesuaian atau tidak mengarah kepada solusi. Kemudian yang di sini ada fungsi solve untuk menyelesaikan algoritma ini. Di sini terdapat start, yaitu node atau simpul akar, yaitu dari posisi 0, kemudian route-nya masih kosong. Kemudian dari simpul akar tersebut dimasukkan ke dalam queue, dan selama queue-nya itu tidak kosong, maka elemen terdepan dari queue akan diambil. Kemudian akan dicek apakah dia merupakan simpul tujuan. Apabila merupakan simpul tujuan, maka node atau simpul tersebut dimasukkan ke dalam result. Apabila tidak, maka kita akan melakukan pembangkitan ruang status berdasarkan guliran dadu, yaitu angka 1 sampai 6. Kemudian kita bangun lagi node yang baru dan kita masukkan ke dalam queue. Begitupun seterusnya hingga ditemukan satu saja simpul tujuan. Kemudian kita akan mempraktekkan dari board yang pertama. Untuk board pertama ditemukan pada langkah ke-6. Kita akan mencobanya terlebih dahulu. Di sini langkah pertama adalah 3, yaitu 3, kemudian langkah dari 0 sampai 3 pemain dapat naik ke kotak nomor 21. Kemudian langkah kedua adalah 6. Dari 21 6 langkah ke 27, kemudian satu langkah ke 28 naik ke 84, kemudian 6 langkah lagi dari 84 berarti 90, kemudian naik tangga ke 91. Setelah itu 5 langkah dari 91 itu 96. Kemudian dari 96 ini kita hanya perlu 4 langkah lagi untuk mencapai kotak berangka 100. Kemudian stepnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi yang langkah pertama itu adalah kita mulai dari 0, kemudian ruang statusnya ada ke angka 1, ke angka 2, ke angka 21 karena 3 dan 21 dihubungkan dengan tangga, kemudian angka 4, angka 5, dan angka 6. Dari state-state tersebut atau dari simpul-simpul tersebut, ongkos-ongkosnya ini sudah dihitung di dalam program tersebut. Kemudian ongkos paling kecil adalah simpul yang berangka 21.
memiliki ongkos 15. Kemudian selanjutnya simpul tersebut diambil untuk diekspansi lebih lanjut, membangkitkan 6 simpul baru lagi. Kemudian yang paling dari bagian Q, yang paling depan itu adalah simpul dengan angka 27 dan ongkos 15. Jadi simpul ini akan diekspand lebih lanjut, diekspansi menjadi seperti ini. Ruang statusnya ada 6 lagi. Kemudian yang paling depan itu adalah angka 84 dengan ongkosnya 6. Kemudian angka 84 dengan ongkos 6 ini akan diekspansi lagi menjadi 6 simpul. Dan Q akan diupdate sehingga simpul dengan angka 91 dan ongkos 6 ini akan berada di paling depan. Kemudian diambil dan dibangkitkan kembali anak-anaknya. Kemudian yang paling depan di dalam queue setelah diupdate adalah simpul dengan angka 96 dan ongkos 6. Kemudian ini akan diambil dan diekspansi lebih lanjut. Nah, setelah itu masih ada simpul dengan ongkos 6 lagi, yaitu angka 94 akan diekspansi juga. Kemudian simpul dengan angka 89 juga akan diekspansi terlebih dahulu, dan angka 87. Setelah itu kita masuk ke di sini. Yang paling depan adalah simpul dengan angka 100 dan ongkosnya sebanyak 7. Jadi yang simpul yang sekarang sudah ditemukan merupakan simpul solusi. Jadi program akan berhenti melakukan pengecekan. Kemudian kita akan melanjutkan untuk board yang kedua. Board yang kedua ditemukan terdapat 9 langkah, yaitu yang pertama ada 4. Kemudian dari 4 ini naik ke 56, kemudian ada 6, 56 tambah 6 ke 62, ditambah 6 lagi ke 68, kemudian ditambah 6 lagi ke 74, ditambah 6 lagi ke 80, kemudian jalan lagi sejauh 6 langkah ke 86, 6 langkah lagi ke 92, dan 6 langkah lagi ke 98, dan langkah terakhir ke 100, yaitu sebanyak 2 langkah. Nah, di sini dengan program ini kita mendapatkan 9 langkah. Padahal apabila dilakukan dengan algoritma lain, misalkan seperti brute force, kita akan mendapatkan langkah yang optimal itu hanya sebanyak 6 langkah, yaitu dari 0 kemudian ke 6 itu 1 langkah, kemudian langkah kedua ke 12, kemudian naik ke 50, langkah ketiga itu 4 ke 54 naik ke 88, kemudian langkah keempat itu adalah 5 ke 93, kemudian langkah ke 6 langkah ke 6 adalah 99, dan langkah ke 7 adalah 1. Jadi hanya 7 langkah saja. Sedangkan yang ditemukan di algoritma adalah sebanyak 9 langkah. Hal ini membuktikan bahwa algoritma branch and bound yang saya buat ini belum mendapatkan solusi yang optimal. Nah, jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena terdapat pemilihan teknik heuristik yang dilakukan ketika menghitung cost atau ongkos dari setiap simpul. Jadi ongkos yang di sini itu adalah jarak dari simpul asal ke simpul saat ini, kemudian perkiraan atau estimasi langkah dari simpul saat ini ke simpul tujuan. Nah, di sini teknik heuristiknya tidak bisa optimal karena posisi tangga dan posisi ular itu tidak beraturan, sehingga tidak dapat prediksi yang dilakukan tidak dapat memuaskan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.